Kita record ya. Iya, daripada kemarin lebih mending sekarang. Hanya cinta dan malam yang Oke, tidak akan boleh. pernah habis. Iya, ortu di bawah, semua suku di bawah, man. Saatnya menjadi baloy. Gaskan, Den. Satu medali Nggak ada emas niatan mau jadi lagi ini, guys. untuk Jungler dia. Gak ada niatan, bro. Tuh Richard siapa? Loh, Izumi. Ketupanku memberimu hidup Your team abadi is banning. atau kematian. Ayo bermain bersama. Your team is banning. Elis gue buang katanya. Elisnya diambil kabang. Hari-hari Depa. Bagaimana perasaannya Depa? Elisnya dipakai. No. No. seleramu bagus. Your team is picking. Ambil aja Popeye-nya. Main Elis depan Depa katanya. Nah, kau pakai aja bang yang bagus bang. Nana bang. Jangan. Sesuai yang terkuatmu bang. Apapun bang. Pilih bang. Sikat ya. Sikat. Gelo, Chow diambil guys. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Chow diambil bro. Sikat. Siap, maju. Ada juga hero Layla ya yang ternyata dia di pick ya guys. Nanti kita habis ini mau inian dulu ya. Kita coba kasih bukti dan juga jejak. Ada teman-teman kita yang udah jadi sultan-sultan di sini. Tadi ngasih donat ya teman-teman ya. Nah, kita belum SS soalnya tadi. Kita tadi belum SS guys, mesti repot ngurusin orang-orang yang main role-nya guys. Live-nya sampai malam gak? Doain aja sampai malam ya. Mau katanya. Donat ya, bukan donat. Kalau donat aku juga mau, cuman masalahnya lidahku lagi pahit guys. Ya, sepahit hubungan kalian lah. Yang belum ditembak-tembak. Yang masih belum ada kepastian. Mantap. Let's go. Kita akan coba langsung masuk lagi game yang berikutnya, AF versus RRQ, yang tentunya akan bermain di game yang kali ini. Ada Karti mencoba memakai hero Cecilion. Ini kayaknya nanti Karti bakal jadi jungler ya di sini ya. Ganti-gantian guys. Ada Doski yang mencoba memakai hero Moskop nih ya. Di area bawah berhadapan dengan seorang Anfa yang kini dengan mencoba memakai hero Layla ya. Ada Forsaken memakai hero Alice berhadapan langsung dengan seorang El Bucin, mencoba menghindari pertempuran yang mungkin bisa terjadi. Bucin kini malah mencoba untuk ke area tengah dan harus mendapatkan kejutan, dan satu buah first blood akan terjadi. Flicker berhasil dilakukan, muncul selamat dari sebuah genggaman seorang Den yang hampir saja berhasil tadi membuka poin pertama. Namun lihat, ada satu buah pressure yang harus membuat purple dari pasukan tim lawan apakah hilang begitu saja. Sky masih gagal sepertinya. Namun kini juga harus berfokus untuk bisa memanfaatkan lagi satu buat team fight-nya. Triple kill gitu Mar katanya. Gitu ya. Kenapa itu Mar? Enggak hinaan itu teman-teman. Itu biasanya bukti nyata ya dalam perhubungan-hubungan yang ada biasanya di anak-anak zaman now guys. Memang adakah yang tersindir teman-teman? Dengan serangan-serangan yang kini akan kembali dimulai, tapi Bucin lagi dan lagi mengguncang bencana. Apa yang dengan Kozia yang kini siap mengcover dengan satu buah point kill. Poin kill pertama untuk dirinya berhasil terjadi.
Sementara Onfa pun juga kini harus berhasil menambah sebuah pick off di game yang kali ini dengan sebuah eliminasi tambahan yang juga tadi diciptakan. Kini mencoba untuk mengamuk di bagian depan. Seorang Seifu pun juga berhasil membuka pengambilan. Buset guys, ini punya Naruto deh ya. Gelo guys. Siapa di sini yang udah punya skin Naruto bro? Mau jual ayam geprek moza tapi punya babe, ribet banget. Baru juga masang gas katanya. Namanya juga bapak-bapak guys. Kan teknologinya nggak semaju itu dulu ya. Jadi bingung guys. Doski ini terhambat, berhasil untuk terkena eliminasi. Tambahan pick up berhasil ciptakan lagi dengan triple kill yang juga gagal seperti dilakukan. Berhasil dihentikan oleh seorang Karti yang kini juga harus menunggu bantuan seorang Saiful tadi sempat datang meskipun gagal untuk juga membuka sebuah pengejaran. Harapan yang mungkin bisa terjadi ya. Pupus sudah dengan Saiful yang kini juga terlihat ya harus mencoba untuk balik lagi, move on dengan beberapa buff yang harus kembali diambil dan terlihat di area bottom lane. Doski kini masih mencoba untuk membuka kesempatan. Beberapa platingan kini dilakukan. Clearance sedang dijalankan oleh seorang Doski. Namun catching minion kini akan dilakukan oleh Den dengan terus mencoba untuk di cover oleh seorang Onfa dengan satu body edition rush. Bahkan Doski terlihat nggak cukup tenang karena udah memiliki darah yang sekarat dan Saiful mencoba mengejutkan di area belakang. Berhasil membuka pengambilan meskipun gagal menyelamatkan dan ultimate tadi sempat mengenai langsung seorang Sky sehingga membuat dirinya pun kesulitan untuk bisa mendekat. Sementara satu buah sepatu boots sudah berhasil diambil di tangan dari seorang Onfa. Dengan kita lihat juga serangan yang kini akan kembali dimulai ke bagian atas. Dengan tentunya platingan yang harus juga kembali dijalankan oleh seorang Forsaken. Tapi kini punya kesempatan, Wave Dragon akan terjadi. Elbuchin punya sebuah kesempatan tentunya untuk bisa melakukan sebuah momen. Tapi sayangnya mereka pun harus ya membawa pasukan lagi. Ada Kozi yang siap untuk bisa mengcover. Bahkan kini serangan pun kembali juga dilakukan ke arah seorang Saiful yang kini juga harus bermain aman, berlindung dari turret. Tapi lihat juga Karti terlalu jauh juga untuk bisa mengcover posisi dari seorang Saiful di area atas sana. Dia harus mencoba untuk menjaga juga sebuah areanya. Belum lagi tadi ada tempat di mana pasukan dari teman-teman tim RRQ pun lewat ya. Menjadi tentunya sebuah pemanfaatan serangan yang mungkin teman-teman dari tim RRQ bisa untuk lakukan. Dan Karti harus menunggu kembali. Dengan kini harus berhati-hati, tapi sepertinya harus ada sebuah gengkingan yang terjadi. Dan Edition Rush hampir saja membuat dirinya pun tertumbangkan, tapi still survive. Karti mencoba untuk membawa bantuan, tapi ternyata sang Saiful pun gak cukup sendirian. Karena damage-nya pun cukup dalam, ternyata berhasil ciptakan pengambilan turtle-nya. Doski malah berhasil dapatkan satu Spear of Destruction dari berhasil terkunik. Seperti cakaran pun juga tadi berhasil memberikan luka dengan cukup dalam. Sky harus mencoba untuk tenang, bertahan di game kali ini. Recall pun harus terjadi lagi. Harus kapulang ke area belakang dengan cepat. Tapi dengan posisi yang juga kini nggak baik, teman-teman dari tim AE benar-benar sangat membutuhkan bantuan. Siapakah yang akan mulai datang untuk bisa memberikan cover? Di saat Doski pun kembali tinggal sendirian dan kini harus mencoba untuk berjuang, mencoba bertahan. Berhasil memang membuka sebuah dominasi meskipun ternyata juga harus gagal dalam melakukan sebuah antisipasi. Lagi dan lagi gengkingan pun terus terjadi. Bahkan seorang Karti susah untuk bisa memberikan rotasi karena di area tengah juga kini kesulitan dengan adanya pergerakan dari seorang Sano ya. Yang juga kini terus juga mencoba untuk mengcover sebuah area di bagian tengah dan ngebuat ya seorang Karti sepertinya nggak akan mudah untuk bisa memberikan bantuan entah ke area atas ataupun ke area bawah. Sky masih gagal dalam melakukan sebuah rooknya, mencoba untuk menjaga sebuah area tapi terlalu dalam. Damage yang terus terjadi. Bahkan gengkingan juga kini akan berhasil untuk membuka lagi sebuah eliminasi. Sayangnya ada pemain yang kini tertumbangkan lagi. Sky terus menunggu respon. Sementara Doski harus kini berjaga di area inner turret di bagian bottom lane, mencoba mengcover posisi di mana dirinya bisa untuk bertahan ya. Di saat Karti pun juga masih mencoba maksimalkan beberapa serangannya dan mungkin bisa nantinya berimpact besar buat di arah late game ya. Karena stack yang peran bakal dikumpulkan, oke sih bakal membuat Karti bakal jadi ancaman ya. Dengan kini juga akan membuat seorang Sky pun datang, mencoba membuka satu bloodihan. Dengan Karti juga kini membuka beberapa damage tambahan, berhasil membuka pick off langsung dengan bantuan dasar Saiful yang juga kini mungkin cukup ready untuk bisa memberikan beberapa cakaran ke bagian depan sana. Cara rate-nya satu match-nya 4000.
tapi mainnya di game 5 teman-teman ya. Dengan defense harus dilakukan lagi seorang Karti, tapi Dan pun mencoba mengejar. Bahkan Petrify Gaming pun berhasil langsung diaktifkan, membuat seorang Karti berhasil harus terkena eliminasi. Lagi dan lagi poin kill diciptakan dan pembantaian kini akankah kembali terulang ya, seperti game-game selanjutnya dan juga mungkin game-game sebelumnya ya. Game-game selanjutnya apakah akan terbantai-bantai lagi guys? Soalnya tadi kulihat di game-game sebelumnya kita ada beberapa kali pembantaian yang terjadi antara dari kedua tim ya. Dengan kini ada satu buah killing spree juga berhasil untuk seorang Dan dapatkan kembali 4 pick off. Kini sudah berhasil terjadi pengambilan kartu ataupun juga kini akankah berhasil didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dengan berhasilnya serang Koze melakukan pengambilan, Retribution terconnect. Seville mencoba untuk menjaga area di bagian atas bersama dengan serang Doski yang kini sedang mencoba menunggu SOD. Apakah berhasil untuk dimanfaatkan? Membuka satu tombaknya mengenai serang Koze. Mungkin bisa membuka sebuah efek slow. Ultimate pun berhasil mengenai serang Sky. Gak ada perlindungan lebih. Harus membuat dirinya pun kini berhati-hati dan mencoba untuk masuk ke arah sebuah turret dan mencoba berlindung sepertinya di area sana. Tapi terkena sebuah decision rush dan lihat ada seorang pemain yang malah tumbang. Din tereliminasi. Saya pun berhasil juga memberikan tembakan. 2 pick up diciptakan. Meskipun gak bertahan lama, dibalas langsung dengan damage yang begitu berbahaya dari serang Koze di sana. Di game 5 masih ada kosong Ferin. Dengan beberapa tambahan pick up yang juga kini didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ, mencoba untuk membuat mereka pun mengambil kesempatan dengan sebuah maniakkah yang kini terjadi. Karti menggagalkan lagi. Kita lihat sebuah maniak yang harus digagalkan. Karti menjadi pemain ini juga kini harus masih mencoba menangkan sebuah best situationnya dan berhasil membuat Sano pun tumbang di sana. Karti harus juga berhasil untuk kini terpick off. Dengan adanya Dan yang juga berhasil menyerang dan bantuan Petrify Gaming sangat ngebantu banget untuk seorang Karti. Nggak bisa ngasih serangan tambahan ya. Membuat point kill lagi dan lagi. Teman-teman dari tim RRQ pun kini berhasil untuk ciptakan. Dengan keadaan yang masih cukup menguntungkan untuk pasukan tim RRQ, AE masih harus cari cara gimana caranya untuk bisa membuat mereka membalikan keadaan untuk game yang kali ini ya. Wah, menurut kalian gimana guys? Apakah karena late game bisa menjadi sebuah cara? Tapi kalau kita lihat juga dari segi push turretnya, kini sedang mencoba untuk mereka mainkan di bagian atas sana. Mulai dengan masih mengamuknya seorang Seville untuk bisa menumbangkan langsung serang Sano di area top lane. Dan Koze kini mencoba kejar, tapi bantuan pun datang. Dan siap mengcover, tapi posisinya nggak juga cukup baik. Apa dengan Onfy yang juga kini berhasil untuk memberikan satu buah backupan dan memudahkan Koze untuk melakukan kini sebuah double kill. Lucky for triple kill pun juga kini akan berhasil untuk dia dapatkan. Namun terkena satu bobladihan meskipun gak cukup aman. Lagi dan lagi ada pick up tambahan. Namun kini ada seorang Forsaken yang malah berhasil untuk membuka sebuah pengambilan. Dan Lordnya ini akankah mulai jadi opsi untuk bisa diambil langsung di tangan teman-teman dari tim RRQ di game yang kali ini. Lihat memang cukup kesulitan banget ya. Meskipun SOD kini mungkin bisa jadi objektif yang bisa difokuskan untuk langsung ya menuju ke Lord, mencari informasi lebih sehingga mungkin bisa ngetahuin kalau misalnya teman-teman dari tim RRQ, kalau misalnya mereka pengen langsung fokus ya untuk menumbangkan langsung Lord yang pertama di game kali ini. Dengan posisi gold yang juga semakin kini dikejar, turret di bagian top lane sepertinya harus ya liput dalam pengamanan yang teman-teman dari tim AE kini lakukan. Harus membuat mereka kehilangan turret ketiga. Tapi lihat bahwa teman-teman dari tim AE pun juga udah berhasil menghancurkan turret sebanyak 4 kali di sana. Buat mereka pun unggul sejenak di game yang sekarang. Dengan Lord yang juga kini akan berhasil untuk bisa didapatkan. Tas-tas mulai terjadi, dua pemain mencoba untuk memberikan tas-tasnya untuk game yang kali ini dengan Sky yang kini akan mencoba untuk terlibat melakukan pertarungan bersama dengan sang Saiful. Mencoba untuk menunggu ya. Lordnya kini akankah mencoba untuk diserang terlebih dahulu dengan seorang Elbucin yang kini juga sedang mencoba untuk bermain di area tengah, melakukan satu buah pengalihan perhatian, tapi sepertinya harus malah membuat dirinya pun diamankan. Namun sepertinya serangan juga kini di area atas sedang dilakukan meskipun Forsaken gagal tumbang. Blood Ode pun juga kini mencoba menghisap darah dan Saiful tumbang dengan satu Seda Salut berujung bencana. Dengan lihat juga ada beberapa pemain dari pasukan tim AE yang kini harus menunggu terlebih dahulu. Mereka seperti harus ngasih karena Lord yang pertama ya, karena dari teman-teman tim AE udah nggak bisa setup lagi nih ya. Halo Ian, welcome.
Itu bukan tas-tas, recall santai, nggak cepet soal katanya. Oh. Blue team turret has been destroyed. Dan kini satu teammate berhasil untuk membuka lock lagi. Doski harus berhati-hati mencoba melakukan positioning dengan tentunya beberapa serangan yang juga kini sedang dilakukan langsung oleh teman-teman dari tim AI dan mencoba memanfaatkan sebuah hook. Tapi sebuah cakra diserang Dan pun gagal untuk bisa membuka bencana dan harus membuat Yeri pun tumbang. Saiful gagal melakukan sebuah triple kill. Onfa pun masih ingin unjuk gigi, memberikan tembakan dengan cukup kuat, dibantu oleh seorang Koze yang ternyata juga harus malah mendapatkan sebuah sambutan. Ada Bloody Hand yang ternyata tadi berhasil untuk diaktifkan dan membuat Koze pun kini harus terkena tumbangan defense yang masih menjadi kunci terbaik untuk pasukan dari tim AI untuk game yang kali ini. Akankah bisa membuat mereka kini melakukan counter dan mungkin bisa membuat pasukan dari tim RRQ ya bisa dikalahkan untuk game yang kali ini teman-teman ya. Dengan Purple yang juga kini sepertinya akan mencoba untuk diambil, akan menjadi keuntungan besar untuk bisa mereka dapatkan di game sekarang. Dengan beberapa wave minion yang juga kini sedang diplating, tentunya pasukan dari tim RRQ mulai kembali datang, memberikan ancaman. Bahkan Doski hampir saja diamankan. Tapi ada Karti yang juga kini seperti akan jadi target yang berikutnya. Terkena Blood OD, perlahan tapi pasti Karti pun mulai kehilangan dari segi darahnya. Mencoba untuk membackup dengan beberapa bantuan di area depan sana. Namun kini juga dalam bahaya karena Sandro dan juga Onfa lebih mencoba fokuskan turret untuk bisa dihancurkan di area tengah. Turret pun berhasil dibobol dan lihat seorang El Bucin malah bergerak di area samping, mencoba mengejutkan seorang Forsaken yang gak dikasih untuk pulang kali. Tapi seorang El Bucin kini juga harus berhati-hati karena lawannya seorang Onfa yang punya damage yang begitu besar. Di saat Wave Dragon pun juga tadi berhasil untuk dilakukan dan sama-sama tumbang Onfa dan juga seorang El Bucin ya. Ternyata sama-sama berhasil untuk kini diamankan. Sementara dengan satu buah Purple ya yang juga masih bisa didapatkan seorang Saiful, tentunya akan membuat dirinya lebih tenang. Tentunya untuk bisa bersiap ya ini untuk melakukan pengambilan Karl Lord yang tentunya ada di bagian atas sana. Halo Rusel, welcome. Dengan kini juga harus berhati-hati karena beberapa wave minion pun kini mulai masuk ke area turret dari pasukan teman-teman tim A ya. Mereka harus coba untuk jaga dengan wave minion yang juga kini berjalan ke arah tengah, harus membuat intimidasi terus terjadi dan harus membuat AE lebih cermat lagi dalam melakukan sebuah penyerangan ya jika mereka nggak cukup baik untuk melakukan penahanan terlebih dahulu karena beberapa turret mereka yang memang kini sudah tersisa ya. Harus mereka jaga dengan baik nih guys. Sama seperti menjaga bojohmu ya. Menjaga turret adalah sesuatu yang harus dipentingin ya. Bloody Hand terjadi langsung, tapi gak cukup untuk bisa memberikan luka. Bahkan El Bucin gak diselamatkan. Dan kini harus ada sebuah gankingan yang juga harus membuat serang Sky pun diamankan. Dua pick off diciptakan langsung. Dengan Den yang juga kini seperti akan berhasil dilukai. Seorang Saiful berhasil memberikan HBD langsung. Dan Koze kini akan jadi lawannya. Mencoba buka Last Beast. Seorang Saiful apakah berhasil memenangkan pertarungan double kill? Kini terjadi. Bahkan hampir saya melakukan sebuah triple kill. Untungnya masih seorang Doski yang berhasil memberikan sebuah sampahan di game yang kali ini. Ada slot gabang ada di game 5. Pengambilan Karl Lord pun kini akankah berhasil diamankan oleh teman-teman dari tim AE yang kini punya space untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Dan Saiful mengambil dengan cukup baik meskipun harus mengorbankan dirinya. Terkena satu Detuition Rush yang berhasil untuk dibuat langsung oleh seorang Onfa. Wah, jadi bencana ya karena Onfa juga perlahan tapi pasti attack speednya juga udah bakal ngebantu banget buat tim fightnya untuk pasukan tim RRQ ya. Tinggal gimana caranya positioning yang akan bisa dilakukan oleh seorang Onfa ya. Abek ini juga mencoba mengcover posisi dari serang Den, tapi posisinya El Bucin pun juga harus tumbang dengan tembakan yang cukup dalam. Begitu berbahaya. Onfa yang juga punya rest damage yang cukup besar bisa memberikan ancaman besar untuk game yang tentunya kali ini. Dengan sebuah hook yang gagal untuk bisa dilakukan serang Sky. Ambil karena sebuah Little Wonder pun kini berhasil diambil langsung oleh seorang Doski. Lelanya udah sakit. Iya udah sakit guys. Logo MPL apa lagi? Bingung aku guys. Logo MPL apa lagi ya? Mungkin apa teman-teman ya?
Bisa barbar. Nah, sebenarnya bisa barbar juga kalau misalnya dia punya Wind of Nature atau mungkin Immortality lah. Buat perlindungan kalau misalnya dia pengen bermain lebih agresif ya teman-teman ya. Barbar sebenarnya agresif guys. Jadi harus malah menunggu teman-teman dari tim AE. Gak mau seperti terlalu terburu-buru. Mereka cari setup di mana mereka bisa manfaatin dari segi pertarungan. Tapi Karti terlalu free. Harus malah terkena sublimasi untuk game yang kali ini gagal untuk bisa bertahan. Karti harus tumbang. Ngambil tambahan pun teman-teman dari tim RRQ lakukan dengan Doski. Dia juga kini harus ketahuan. Serangan pun juga dipaksakan, membuat Doski pun diamankan. Tapi Sano pun juga harus kini terpick off. Sky mencoba untuk kabur, membawa bantuan dengan ada seorang Saiful. Unless Beast berhasil memberikan luka dengan cukup dalam. Terus serangan Bucin pun malah jadi opsi berikutnya untuk bisa diamankan langsung oleh teman-teman dari tim RRQ. Dan lihat satu buah Spirit of Destruction. Apakah berhasil untuk bisa dimanfaatkan? Tapi malah membuat Onfa pun bersinar dengan berhasilnya membuka satu buah wipeout di game yang sekarang. Dan Karti kini harus mencoba untuk ngedefense ya. Buat teman-teman dari tim AE di game yang kali ini ya, menjadi pemain yang harus mengantisipasi juga penyerangan yang kini akan mulai dilakukan oleh teman-teman dari tim RRQ untuk bisa menghancurkan turretnya ya. Tapi Din tadi sempat memaksakan, cukup bisa memberikan serangan dengan sebuah cakarannya. Tapi kini gak terlalu lama untuk bisa membuat Den pun masuk ke bagian dalam dan harus tertembak dengan sebuah damage dari turret yang perlahan juga cukup dalam ya. Memberikan luka lebih, tentunya Den harus menunggu untuk kembali respon lagi. Tapi kini ada sebuah asal untuk bisa mengambil Lord yang kedua, yang akankah harus bisa didapatkan oleh pasukan dari tim AE lagi ya. Dengan tentunya persiapan yang juga kini akan mereka lakukan untuk melakukan sebuah team fight-nya. Oh lihat, Sana pun dalam bencana karena dalam posisi yang gak cukup siap. Nggak di cover dengan juga cukup baik ya oleh teman-teman dari tim RRQ yang lain, sehingga harus malah membuat sebuah pick up pun terjadi lagi. Lihat dengan satu buah konsil yang juga kini dilakukan. Ngejar keberadaan seorang Forsaken yang kini sepertinya sedang mencoba untuk melakukan satu escape untuk bisa pulang. Tapi gagal untuk bisa terkena tarikan Sky. Kini terancam. Meskipun Bloodian pun cukup ready. Dan seorang Saiful mengcover dengan cukup baik posisi untuk bisa membuka double kill. Dan kini Triple Kill juga akankah berhasil lakukan. Tapi Forsaken cukup kuat untuk bisa ngelawan 3 orang member di sana. Meskipun akhirnya harus juga tertumbangkan dan harus membuat kini seorang Den pun juga sendirian. Kembali serang Doski pun memberikan kejutan. Lumayan dengan seorang Sana yang juga harus terkena sebuah pengambilan. Dan wipeout pun kini terjadi. Apakah sebuah kekalahan kini harus terjadi untuk pasukan dari tim RRQ dengan beberapa weapon yang kini mulai masuk. Masih menunggu 10 detik lagi untuk bisa respon. Ini bencana karena pasukan dari tim AE punya kesempatan untuk bisa melakukan langsung sebuah endgame di sana. Dengan kini mencoba untuk membuka satu buah weapon aja untuk bisa bertahan di arah turretnya. Dan untungnya Onfa masih menjadi pemain yang kini memberikan pengharapan lebih untuk pasukan dari tim RRQ. Dengan defense yang kini juga dilakukan bersama serang Koze mencoba untuk menunggu sejenak. Recovery harus perlahan dilakukan. Tapi Albucin akankah jadi korban selanjutnya dengan Tas-Tas yang juga tadi sempat dilakukan langsung. Mencoba untuk kini mengamankan satu buah hook. Bloodian pun terjadi. Tapi Forsaken bukan menjadi target yang harusnya dengan mudah untuk bisa ditumbangkan. Harus cari pemain yang benar-benar bisa difokuskan untuk terkena Bloodian dan langsung bisa terkena eliminasi ya. Dan salah satunya pemain tersebut adalah mungkin Sano atau mungkin Onfa ya. Itu juga kalau misalnya mereka nggak ada perlindungan lebih dengan adanya Immortal atau mungkin beberapa item lainnya yang mungkin bisa mereka tahan untuk game sekarang. Dan lihat Lordnya kini malah berhasil diambil di tangan teman-teman dari tim RRQ dengan sebuah tembakan biju damai yang juga tadi sempat dilakukan serang Saiful. Dan Windsor Crown sempat diaktifkan tapi gagal membuat dirinya pun bertahan. Saiful juga harus tertumbangkan. Kini malah ada pembalikan keadaan yang teman-teman dari tim RRQ sedang lakukan. Bahkan mencoba untuk membuat serang Den pun masuk bagian dalam. Winter Crown pun mencoba dibalas. Tapi kali ini Den pun berhasil survive dan perlahan. Tapi pasti pasukan dari tim AE pun malah harus kehilangan 5 orang membernya. Wipeout dibalas wipeout.
Itu akan menjadi jalan yang sulit untuk bisa membuat mereka melakukan defense. Apalagi dengan adanya Lord yang juga kini perlahan datang, akan mencoba untuk membuat tentunya pengambilan karena gamenya pun kini langsung dilakukan. Dan membuat pasukan dari tim AE pun berhasil untuk di game yang kali ini langsung dikalahkan. Tadi juga ada tas-tas guys. Saling balas tas-tas lah. Is okay guys. Just a game ya teman-teman ya. Ada dua colok terjadi ke arah Sky dan juga El Bucin dengan dua silver lain ya. Kenapa namanya tas-tas katanya? Iya, kenapa namanya tas-tas ya guys? Namanya karena bunyinya gak sih guys? 4000 kali day. Iya bener sih namanya. Alice nggak pernah ngekill gua katanya El Bucin. Dua siapa terjadi Karkarti dan juga Doski. Sepul berhasil mendapatkan MVP 21 menit 41 detik. Waktu yang dibutuhkan untuk bisa memainkan gamenya dengan 32 poin kill ya. Yang berhasil teman-teman dari tim AE dapetin dengan RRQ yang juga berhasil menambah pick off-nya dengan cukup banyak ya. Ada 45 pick off yang juga berhasil untuk mereka dapetin ya. 3 emas juga didapetin dengan Dan, Koze dan juga Forsaken ya. Dengan Sano yang berhasil dapetin silver dan Onva dapetin MVP karena emang menurutku sih emang luar biasa ya. Bukan hanya dari segi pick off doang tapi juga dari segi safety-nya juga ya. Safety dan juga assist-nya juga guys. Banyak guys. Ini dia statistik yang harus terekam untuk game yang kali ini teman-teman ya. Iya 25 masih ada 4. Kita akan coba lanjut untuk game yang selanjutnya teman-teman.